Dari dulu waktu gua muncul, gue itu kan multiple karakter actor kan. Cuman mode berubah, genre berubah, zaman berubah. Ya udah gitu gua vakum lama kan. Tiba-tiba gua kayak gitu, mereka bengong kaget. Nah gue ya santai aja lah bang. Dari dulu juga orang toko gua tuh berkesenian seperti itu kan. Namanya berkesenian itu ritual bukan spiritual. I'm an artist, I'm not celebrities. Oke, tamu saya sekarang orang bilang nggak jelas, menurut saya jelas banget. Aming is back. Aming is back. I never going anywhere, bang. I'm still here. Gitu ya. Banyak orang nggak paham Aming siapa. Ya. Susah. Kalau dia adalah lulusan ITB, Bo, ya. Seni rupa. Main lah bang nyogok. Kagak bisa nyogok, ditendang kali bang, bisa nyogok. Ya. Fakta kedua, orang nggak punya tahu kalau dia tuh ada darah Palembang, Tanjung Enim. Betul iya, Tanjung Enim. Tanjung Enim. Ibu ya? Ibu Tanjung Enim. Bapak? Terus kalau bapak Garut Sunda. Wow. Tapi keras kepala dan tangguhnya dan positifnya dari Palembang. Gokil. Tanjung Enim itu kan daerah batu bara, dia sekeras batu bara, tapi mahal, Bo. Iya. Selembek minyak tanah ya bang. Secair minyak tanah. Nama asli Supriyatna Sugandi. Aming Supriyatna Sugandi. Oh, Aming nama panggilan tuh ada di akte? Kagak bang. Hah? Ini ada cerita lucu tentang nama sih bang. Oke. Orang zaman dulu lu tahu sendiri ya bang ya. Kalau administrasi kan suka agak ngasal ya. Polos lah bukan ngasal ya. Iya. Jadi gua pas mau daftar ulang di kuliah nih bang ya. Iya. Parah bang. Kenapa? Di NEM nama gua Aming pakai G. Di STTB nama gua Aming pakai K. Terus di akte lain nama gua Aming pakai H. Terus Supriyatna terus nama bapak gua Amir Kamik. Amir Kamik. Itu nama bapak? Iya, jadi pada saat gua daftar ulang kan udah beda tuh. Kamu tuh siapa? Namanya Aming, tapi ini kenapa beda hurufnya nggak tahu. Ini bapak kamu namanya siapa? Mana saya tahu. Nama bapak lebih aneh lagi. Amik, Kak Amir, apa Kamik? Saya nggak tahu. Kamu lahirnya tahun berapa? Saya nggak tahu. Jadi ada 79, 77, 80. Akhirnya gue ambil yang 80 karena gue percaya angka bagus kan. Infinity gitu kan. Lu jangan-jangan lahirnya di dukun juga, Ming? Gak tau gue. Gue lahirnya di Lepeh, bang. Gue lahirnya sama dukun gitu. Gak ngerti gue. Makanya gue agak spesial kan karena agak ajaib itu gara-gara riwayat gue aja emang ajaib, bang, gitu. Makanya. November ya? Apa, bang? November. 7 November 80 akhirnya. Gak tahu, jadi gue kadang gak tahu karena dari SD rapot gue kan 79, bang. Iya. Jadi gue rayain tiap 79, tiba-tiba gue daftar ulang. Shit, man. Ternyata gue lahir 80, jadi selama ini gue berapa umurnya gue bilang. Jadi gue kirain ulang 2 kali, bang. Jadi tahun ini gue apakah 44, apa 45 gitu. Apakah 43, apa 44 gitu ya. Gue bilang terserah deh, bodo amat, hidup gue aja udah ngambang, floating gitu ya, udah terserah lu deh gitu. Gitu bang, serius gue. Makanya puyeng bang. Gitu bang, riwayatnya udah ajaib ya bang. Ajaib. Aming tuh ajaib. Orang dia terkenal sebagai komedian dulu ya. Iya. Gara-gara muncul di salah satu Extravaganza. Variety comedy show. Tapi orang nggak tahu dia punya talenta luar biasa. Iya. Ya berkesenian kriya ya, Min. Iya, dulu lulusan, dulu gue di FSRD ITB-nya ngambil kriya tekstil. Tapi kriya tekstil? Kriya tekstil, tapi sebelumnya ada fakta yang orang nggak tahu. Gue tuh pernah nyambung dikit, bro. Gue tuh pernah keterima di teknik sipil juga di ITB kan. Wow, ayo dong. Otak lo pinter ya, Ming? Iya, saya gila pujian loh, bang. Masuk ITB kan nggak gampang, Ming? Beruntung aja, bang. Beruntung aja nih, kesian gitu nih anak udah kayak gini gitu biar taraf hidupnya membaik, ya udahlah. Tinggal dalam gang. Iya. Gue tahu lo rumah Aming di gang di Ciamplas ya. Gue pernah lewat rumah Aming karena ada saudara gue gitu, Om Ruli. Iya, Om Ruli itu tetangga. Itu sepupu gue. Ini rumahnya Aming katanya. Wong Palembang dia. Aming orang Palembang. Bang Tantowi juga ya. Iya. Wah, gitu artis masuk kan. Dalam gang loh. Iya. Dia di Ciamplas Marga Laksana di Bandung. Masih rumah keluarga masih di sana tempatin kakak gitu. Ibu masih ada? Ya, udah meninggal. Sorry. Bapak juga udah meninggal. Oke. Anak udah meninggal. Gak tahu kan gue punya anak, bang? Nggak tahu. Wih, paten gak tahu. Makanya gue nggak bisa ketebak, bang. Iya. Lu buatnya kapan anaknya? Buatnya di mana aja, bang. Untung nggak viral ya, gue jadi membaik, bang. Gak tahu udah buntingin berapa anak orang, bang. Kagak bercanda. Udah investigasi gitu. Lo memang bisa ngebuntingin orang, Bang?
Wah, abang nggak percaya waktu itu kan sama mantan gue yang terakhir gue itu Evelyn, yang punya anak ya. Punya anak ya. Iya. Karena orang selalu meragukan Aming ini apa sih? Jenis kelaminnya apa sih gitu? Si jenis ini bang, amuba membelah diri gitu. Iya kan? Jenis amuba membelah diri gak tahu bang. Tapi di fakta nyata ya, saya pernah satu perjalanan ke Eropa sama Aming. Waduh, lucu Aming. Selalu datang terlambat naik bis. Pernah ya kita di Jerman. Kita stop di tempat pipis ya, Ming ya? Bukan bang, jadi kita tuh dari Venesia, bang. Menuju Florence. Kita Florence mau ke Menara Pisa, tiba-tiba saya ngilang. Bukan ngilang loh, kita kan ada toilet stop. Betul. Toilet stop, kita akhirnya udah naik semua, udah jauh. Ini Aming nggak ada di bis. Itu semua marah sama Aming. Gila, kok sekarang udah viral banget kali ya bang ya? Iya, itu gara-gara lu tau nggak? Kita masuk kota Florence yang indah itu, dalam keadaan udah tengah malam. Patung David, kan lu tahu kan, Michelangelo. Nggak bisa kita lihat karena gelap gara-gara Aming. Satu bis marahin dia. Abis harusnya kan di absen bang. Bang kejadiannya, faktanya nggak kayak gitu bang. Jadi sebenarnya tuh bus berhenti tuh di rest stop area tuh, gue inget tuh. Dari Venice mau ke Florence, kita mau Menara Pisa kan? Nah berhenti di stop area. Nah gue udah ngomong tuh, gue pipis ya, inget gak? Pipisnya lama banget itu udah foto-foto. Pipisnya sama ampas-ampasnya yang lain bang. Nah tiba-tiba kayak 10-15 menit tuh gue inget tuh Doni ngomong kan. Gila nih orang. Ada masih tektokan gue bang. 10-15 menit kan? Oke waktunya 10-15 menit. Kita udah jauh. Nah gue inget. Nah tiba-tiba gue lihat, udah 14 menit nih. Gua keluar tiba-tiba kosong bang. Gua inget waktu itu ke Disra karena si Kak Ulfa baru datang dari Indo ya enggak? Oh iya gabung di perjalanan. Jadi gua ke Ulfa skip. Ulfa Dewianti. Jadi gua ke skip bang. Bukan karena ada cowok bule cakep-cakep tuh yang menarik perhatian lu. I wish. Jadi pas saat gitu, loh pada kemana nih bisnya? Loh, ya elah kayak gue ditinggalin. Gitu. Zaman itu belum ada handphone nih, Ming? Aduh bang, handphone udah ada cuma nggak secanggih sekarang bang. Dulu handphone yang masih kayak Nokia tuh, gue inget tuh Nokia pisang kan, gue inget Nokia pisang. Terus gue ninggalin tas gue, paspor gue bawa Nokia pisangnya juga lowbat. Ya pas gue masuk, anjrit di mana nih gue masuk? Pas gue lihat, lu tau kan di Italia semua pada nggak bisa bahasa Inggris waktu itu kan? Pas gue nanya, anybody here able to speak English? Buongiorno, anjir, nggak ada yang bisa. Nggak ada yang bisa, gue bilang. Ini gue pakai bahasa isyarat. Halo. No, gitu ya. Maksudnya lowbat banget. Akhirnya gue bilang, colokan, kata mereka. Wah, enggak, gue bilang handphone gue mau dicolok, gue bilang gitu. Itu kocak banget sih bang, gila. Gue sampai stres tuh. Kita udah di ujung loh, hampir setengah jam kali perjalanan. Wah, Aming ketinggalan dan kita harus balik lagi. Balik lagi. Itu di jalan tol, Ming, nyari belok aja susah. Satu bis maki-maki Aming. Itu 2-3 jam bang, gue ingat. Iya 2-3 jam balik lagi. Nanti balik lagi. Gue ingat Allah Ming, dosa lo Ming. Gue ingat ya, akhirnya kita di Dubai ke gurun pasirnya. Semua orang marahin Aming. Padahal ulang tahun. Dia nangis. Taufik Sabalas Almarhum. Gua di prank ya, dimarah-marahin gitu. Gue bilang, kurang ngajar lu Ming. Anak baru aja. Iya, gua dimarahin. Apa gua ditinggalin gara-gara lu? Gua enggak ada yang ngebela gua lagi, katanya gua disurprisein. Gue udah berkata kasar waktu itu bang ya. Kasar semua. Surprise itu. Wah, gila ya pengalaman banget itu ya dulu ya. Ternyata itu Aming ulang tahun. Ulang tahun bang. Ulang tahun. Gue aja kagak ingat gue ulang tahunnya, gue terlalu panik itu, gue ketinggalan. Jangan-jangan tanggal lu ulang tahun juga palsu tuh ya? Nebak-nebak aja. Kagak bang, tanggal 7 November. Bulannya kadang ada Oktober bang. Cuman tahunnya beda-beda. Nggak tau lah bang. Kayak gue kaget, lu hilang lama ya, cukup lama. Ya. Terus Aming is back. Ya. Di akun IG lu Aming is back. Dan gue lihat casing lu beda, Aming. Ya. Yang mana nih bang? Beda lah. Gue pernah ngelihat lo pakai gede banget begitu. Ada tete bang. Ada teteknya gitu. Gue nyari sopen BO di micat nih bang. Kagak. Pernah lihat ya? Gue tunjuk dia kameramennya nih. Tiba-tiba Aming menjadi laki sejati. Apaan sih bang? Kan kita hidup di dunia gini sih bang. Ya. Probably I was too much for Indonesian people ya. Ya. Maksudnya yang mungkin ya itu dari dulu sampai sekarang kan lu tahu gue ya bang ya. Halo. Mungkin era millennials, half of millennial, half of
generasi 2000-an, baby boomers gitu kan. Lah tahu kan, dari dulu dari dulu waktu gua muncul, gue itu kan multiple karakter actor kan. Juga memerankan berbagai macam karakter ya. Jadi cewek, jadi cowok, jadi jadi biasa, ya nggak sih Bang? Nah, cuman mode berubah, genre berubah, zaman berubah, ya nggak sih? Ya udah gitu gua vakum lama kan. Yang baru-baru kan yang kayak tahu nggak tahu gua, sebagian kayak Alpha Zoomer, who the fuck are you gitu kan, nggak tahu gue ya, it's okay, like I care gitu kan. Terus Aming harus muncul. Tiba-tiba gua kayak gitu, mereka bengong kaget. Kan bangsa kita emang salah satu bangsa yang fully judgment ya. Full of judgmental gitu kan. Nah gue ya santai aja lah Bang. Dari dulu juga orang toko gue tuh berkesenian seperti itu kan. Seperti yang gue bilang, come on man, namanya berkesenian itu ritual bukan spiritual gitu kan. Why so serious ya nggak sih Bang? Nah makanya gue, I don't have to prove anything, I don't have to explain anything. This ya is kan? Aming. Iya, this is me gitu kan. Maksudnya emang ini cara gue berkesenian, menjaga marwah gue sebagai aktor yang versatile, yang bisa berubah jadi apa aja. Ya bukannya nyombong ya Bang ya. Bentar lagi juga gue bakal terlibat series, gue bakal jadi ketua mafia gitu kan. Gue kemarin jadi psikopat, nanti gue tuh emang jadi dulu kayak gitu. Makanya ketika ada yang bully gue, atau gue mikirnya nggak paham juga nih gitu. Tapi kalau udah keterlaluan pasti gue counter kan. Nah makanya kata mereka, kalau istilah sekarang kan mereka, gue kan dari dulu nggak gila-gila gimmick ya Bang ya. Iya. Kalau gue gila gimmick sih, dengan gue kawin sama cewek yang tampilannya kayak laki ya nggak sih Bang ya, ternyata bunting gitu kan. Udah gitu tiba-tiba gue ada tete, ada apa. Kalau gue emang butuh sensasi cari duit, dari dulu aja Bang. Temen gue banyak, papan atas semua, A-lister semua ya. Gue ajakin aja ya, memperkaya diri gue bisa banget. Tapi gue nyadar bahwasanya gue tuh seniman. Gue tuh seniman, I'm an artist. I'm not celebrities gitu kan. You are artist ya? Iya, I'm an artist, seniman. Gua ngerasa di dulu sampai sekarang gua tuh seniman. Lu berkarya? Iya, berkarya, bukan selebriti. Kalau gue emang gila duit, siapa yang nggak butuh duit? Hidup butuh duit, tapi ya nggak munah ya, tapi nggak segitunya amat gitu. Prinsip gue adalah being excellent first, and then material, popularity, money will follow kan. Itu gua. Jadi ya sekarang logika aja, waktu gua I was beyond, I was over the top ya, even beyond ya nggak sih? Nah, gue bisa aja ngambil semua kerjaannya nggak sih Bang? Gue malah 3 tahun gue ngilang gitu ya. Kayak gue ngerasa, gue tuh berkesenian, alhamdulillah. Untuk gue di posisi seperti ini banyak orang yang mau. Tapi buat gue yang seniman terlalu riuh, ngerti nggak sih Bang? Terlalu kayak liar gitu kan. Terlalu kayak gue nggak se-selebriti itu deh. Maksudnya, I'm living inside my own bubble gitu kan. Seniman lu tahu kan, tiba-tiba terlalu riuh, terlalu gaduh, apa-apa dikomentarin. Gua sih bodo amat, gua tangguh. Cuman menurut gua kayak nggak penting ya Beb gitu ya gak? Makanya gua ngilang dulu. Jadi I've been gone gitu kan for years gitu. Terus I'm coming back again. Supaya cara mental emosional gua lebih stabil. Karena itu menurut gua ganggu banget. Kalau ngecap bahwa mental gua payah atau rapuh for everything that I have been through ya. Ya. Even my worst gitu kan, my worst one, even my beyond worst gitu, gue bisa lewat itu semua dan gue bisa cuek. Tapi gue tipe yang umur makin bertambah, kita makin tua, pengen tenang aja, nggak mau ribet ya nggak sih Bang? Nah makanya ketika gue balik lagi, dan gue berdoa, Tuhan makasih banget udah bikin saya terkenal banget di luar ekspektasi saya. Tapi punten, bukan saya nggak bersyukur, saya pengennya dikenal aja. Kalau dikenal, orang tahu ngasih kerjaan kemana. Ya nggak? Kalau nggak dikenal kan payah, ya nggak Bang? Kerjaan kita kan di popularitas. Tapi jangan terkenal berkaya dulu, dia ribet gitu loh Bang. Karena seribet ya? Iya, seribet itu. Karena gue mikir semakin di atas, beneran angin semakin kenceng. Betapa mentalitas lo, emotional lo, kewarasan lo itu dipertaruhkan Bang. Nah, baik teman-teman kita ya, I don't have to mention any names ya. Yang maksud gue kayak, berapa banyak sih teman kita kan Bang yang udah terlalu rich gitu, sampainya bingung, sampainya sengklek yang geser kita tahu lah yang gak usah disebutin ya nggak sih Bang? Betul. Nah itu tuh salah satu cara gue untuk how to keep my sanity stay longer aja gitu loh Bang. Nah pada saat gue sekarang balik lagi dan orang tahu bahwasanya gue taunya berkarya, no gimmick, no cari sensasi ya kan, no pansos gitu kan, walaupun nggak apa-apa itu pilihan orang, gue no judgment ya Bang. Terserah gitu, gue tetap aja bisa eksis. Film masih ada, upcoming film gue udah selesai 1 film. Ada banyak film yang gue ngeliat value ya Bang ya. Sekarang milih Aming? Iya, I'm picky in certain level Bang. Itu yang orang nggak tahu.
Gue ngelihat value itu seperti ini. Sorry itu saya bang, gue ngambil podcast abang, ada value-nya gue ambil, ngerti nggak sih? It's not about the money, you know me ya bang. Iya kan? Nah tapi ketika abang value-nya apa nih? Ya, misalnya ada beberapa production nggak jelas ngajakin gue, oke gue appreciate, bukan gue underestimate, paham nggak sih? Nah tapi gue lihat value-nya apa? For everything that I have been through, for everything that I have been reached out gitu kan, gue achieve banyak hal. Please respect my process. Betul. Nah tiba-tiba kenapa gue harus terlibat produksi yang nggak jelas baru mulai, dan nggak sopannya banyak banget yang, ini curhat aja ya bang, yang calling gue, ngelok jadwal gue, oke, gua getok nih di duitnya, emang kayak gitu ya bang ya, value itu apa ya nggak sih? Tapi ternyata nggak juga bang, ya gue dapat apa? Ya udah, tapi ada yang value-nya bagus, misalnya production value-nya, ceritanya misalnya, directingnya apanya gitu kan, ya gue ambil, bayaran cincai banget bang. Itu namanya value, nah itu yang orang nggak paham gitu loh bang. Nah makanya kalau ada yang ngomong, are you that picky? Yes, I am. I'm picky in certain level gitu bang. Maksudnya? Nggak semua juga diambil ya, Ming? Kalau mau mah dari dulu bang. Iyalah. Gua kalau mau kaya misalnya sekaya Raffi, sekaya Baim, sekaya siapa, let's say lah, bisa banget. Tapi maksud gua kayaknya nggak di situ deh gitu. Ya karena lu lebih gila dari mereka berkeseniannya. Enggak, kayak gua nggak di situ deh. Kayak gua seniman deh. Kayak gua tuh harus create something deh. Gua tuh nggak bisa di sesuatu yang itu aja deh. Gua ngerasa sebagai manusia value gua tuh terlalu sayang untuk melakukan hal yang itu aja yang menurut gua udah ngelakuin yang receh bang. Kita kan harus upgrade level kita ya gitu. Nggak mungkin di situ aja gitu. Nah makanya gua ngerasa ini bukan sombong ya, ini integritas. Ini prinsipal. Ini yang gue tahu. Gue masih butuh duit, tapi nggak tiba-tiba sampai segitunya banget. Gue butuh duit sampai menjual harga diri gue. Kalau ada temen gue yang memilih seperti itu, mangga gue gak akan ngejudge mereka. Karena tiap orang punya struggle, prioritas yang berbeda gitu loh bang. Makanya gue nggak pernah punya judgement aneh-aneh sama orang, nggak judgmental. Ya nggak sih, nggak pernah ribut sama siapa. Ada berita gue kayak apa, kalau gue mau kaya banget, berita gue, skandal gue ibaratnya kayak apa, gede banget ya. Gue mah tiba-tiba gone, ya nggak sih? Karena orang nggak mau ribet bang, gitu aja. Bener nggak sih bang? Betul. Yang gue kawin yang katanya malaki, kalau gue olah, langsung aja gue bikin channel YouTube ya, bikin TikTok, bikin apa, kagak. Jadi semua. Ya tiba-tiba gue cerai, bikin apa, gue kagak, gue menghilang terus. Yang tiba-tiba ada skandal apa-apa, gue ngilang terus, ya nggak sih bang? Gue tuh selalu ngilang, gue orang nggak mau ribet bang. Hidup gue tuh udah struggle banget. Everybody have their own shit. Everybody have their own struggle. Hebatnya mereka kalau masih bisa waktu untuk ngambil energi di luar sana yang. Kalau gue sih enggak deh, gue harus cleansing diri gue supaya nggak kemakan negatif energi gitu aja kalau gue. Keren, menurut gue Aming itu unik. Ya, Aming itu unik. In anything, casingnya, sikap hidupnya. Kalau saya, karena saya udah kenal Aming dari dulu, saya respect banget. Ini anak Thank unik. you banget bang. Oh iya, unik banget. Emang, unfortunately, we are living in very apa ya? Kenapa sih manusia zaman sekarang ya nggak apa-apa men gitu. Tapi gue ngerasa manusia zaman sekarang tuh kayak diarahkan untuk jadi materialistik semua. Betul. Gitu loh bang. Head on. Iya head on semua. Ya nggak apa-apa. Tapi kalau yang nggak mau jangan dipaksa gitu loh. Jangan dipaksa. Ya. Dan Aming terus saya menarik. Aming membedakan antara artis dan selebriti. Iya. Kalau artis itu berkarya ya, Aming ya. Betul. Ada karyanya. Ini kan ada selebriti, kita nggak tahu ini karyanya apa gitu ya. Iya. Walaupun nggak apa-apa ya bang. Nggak apa-apa juga. You go ahead with your own fucking choice gitu kan. So do I gitu kan. No judgment. Nah tapi gue kayak ya seperti yang gue bilang, gue sering diucap Aming. Aming, oh dasar kalau misalnya gua ngomong kritis gitu. Dasar selama bencong banci nggak laku. Gitu. Gua bilang, gua yang namanya, abang tahu kan quiet luxury gitu kan? Quiet luxury. Kalau udah punya lu diam aja. Maksud sekarang kayak, gua ngerti juga jualan mereka gitu kan. Gua udah, they have been warned gitu kan. Babe, flexing harus ada caranya. Gua ngerti kok gitu. Beli duit, pakai duit, buang duit biar dapat duit. Tapi itu sangat beresiko, gue bilang. You're gonna live in at the age gitu kan, in the age gitu kan. Lu kayak hidup di tepian jurang gitu kan. Jangan sampai lu jadi punya adrenalin junkie kan. Gampang banget jatuhnya ya. Karena lu ngerti nggak kalau flexing, walaupun gua tahu itu semua itu cuma kayak konstruksi lu untuk jualan. Tapi lu tahu, gua mah belak-belakan ada orang pajak men gitu kan. Lu dijahatin orang apa segala macam. Sekarang kebukti jadi bang. Target orang ya. Udah target orang sekarang dan nggak gampang, mahal untuk bertahan
hidup head on seperti itu, Ming, ya? Buktinya baik yang ketangkep sekarang ya Bang ya, viral apa-apa. Karena ternyata itu strategi mereka jualan. They have been warned tuh kayak circa 10 tahun yang lalu gue udah ngomong loh Bang. Gue bilang, eat that shit gitu kan, eat that your own shit. Maksudnya bukan berarti gue, ya maksudnya kayak gue, oke lah. Orang tuh selalu ngeliat apa yang kecenderungan orang kita atau manusia di mana-mana tuh sekarang ya, ngelihat kecenderungan untuk apa yang kelihatan bukan apa yang kita punya gitu loh Bang. Kalau kita head to branded semua, orang kaya padahal bisa aja itu KW bro gitu ya nggak sih? Ya nggak? Makanya misalnya kayak Mark Zuckerberg gitu kan, Mark Zuckerberg ya. Iya, Steve Jobs atau Jack Dorsey gitu kan. Banget. Mereka tuh pakai baju yang kayak biasa aja bajunya gitu kan. Nggak ada ganti malah. Gak taunya pas anjir nih satu bajunya yang polos. Orang ngeliatnya kayak dari supermarket, dari Target di Amerika tuh ya, di USA. Dari Target pas kita lihat, anjir itu dari House of Margiela ya yang satu kaos tuh 40-50 juta. Orang kaya itu nggak perlu brand. Karena mereka, we don't have any brand to prove anything because we already become the brand itself. The brand itself, the personal brand. Makanya, gua tuh belajar dari orang-orang seperti itu Bang gitu. Ya. Semoga rezeki lu kayak Mark Zuckerberg. Ya, amin Bang. Tapi kayak gua enggak deh Bang. Kalau gua kayak dia, gua nggak punya kesanggupan deh Bang. Tapi sebenarnya kalau Aming dikelola dengan baik, karena banyak orang nggak tahu Aming yang sebenarnya. Kelola bang. Siap. Ya kan orang nggak tahu kalau dia lihat Aming ngomongnya bagus banget. Ya, lu tuh branding lu selama ini komedian, banci-bancian, sorry banget ya. Konyol gitu. Padahal Aming itu, kalau saya di perjalanan sering ngomong sama Aming, gue bilang ini anak gila otaknya. Pinter banget. Thank you bang, tapi gua narsis, gua Scorpio loh. Tapi kalau dia ngomong gua pintar, please jangan. Gua ngerasa semakin gua tahu, semakin gua nggak tahu apa-apa. Makanya prinsip gua adalah stay curious, stay thirsty. Itu penting. Haus semakin lu. Stay foolish, stay hungry. Stay foolish, stay hungry. Semakin kelaparan, lu semakin penasaran. Lu semakin banyak tahu, semakin lu nggak tahu apa-apa. Jadi gua belajar untuk jadi di level itu personal, untuk jadi pribadi yang punya critical mind gitu loh bang. Makanya kegelisahan gue itu gue tuangkan dalam bentuk berkesenian gitu bang. Nah makanya sekarang tuh gue kayak parameter seseorang berhasil tuh kayak berkecukupan materi. Ya terserah lu deh ya gitu ya. Tapi gue tuh belajar bahwasanya pengennya gitu. Orang-orang yang excellent itu kita tuh kan chasing money first and then excellent will follow. Malah itu it's not gonna work out gitu kan. Tapi ketika kita excellent dulu, popularity, money gitu kan bang. Money will follow. Yang enggak itu will follow. Kayak orang-orang gede yang tadi kita sebutin gitu. Kayak abang juga. Abang kan quiet, silent killer, tiba-tiba siapa yang nggak tahu Helmi Yahya ya kalau kalangan segmented gitu ya. Art collector. Man, come on gitu. Jadi art collector itu it's not that, come on, it's not that cheap, it's not that easy. Satu koleksi itu bisa miliaran apa, makanya orang tuh kayak maaf ya bang, gua buka di edit aja gitu. Itu hobi-hobi. Iya, tapi kayak di kita tuh kayak ya kita nggak bisa maksain sih. Gua sih nggak pernah sombong atau klasis. Bego lu, pintar lu kagak. Berarti arogan banget gua ngomong lu bego atau sebaliknya. Gua cuma ngomong halusnya. Kita cuma beda kapasitas aja bang itu. Nggak bisa maksain ya bang, kapasitasnya segini. Atau kita di sini atau sebaliknya nggak akan ketemu bang. Begitu. Baik, waktu Aming muncul, wah. Akunnya Aming is back, dan saya adalah orang yang, ini Aming kembali nih, walaupun gua nggak tahu dia kembali dari mana, anak terjemahkan sendiri. Dan casingnya berubah, dia pakai kopiah haji ya. Apakah dia balik secara religius atau balik berkarya atau balik lagi tampil, Ming? Ya makanya itu bang, kan gue sedikit belajar politik juga ya bang ya. Gue tahu yang namanya red herring gitu kan, dan kebanyakan orang-orang kita itu ya emang most of our people itu kan rata-rata kan mengidap logical fallacy ya bang. Kesesatan dalam berpikir gitu, makanya terus ya kan, makanya logically mereka nggak logical gitu, nggak nalar gitu kan, nggak logis gitu kan, kayak gitu. Kenapa sih orang kita tuh gampang sekali terdistract sama atribut ya nggak sih bang? Packaging gitu kan. Punten ya kayak misalnya gitu kan. Gua juga belajar, correct me if I'm wrong, kalau misalnya ini jadi sesuatu yang sensitif gak usah ditayangin ya. Tapi gua belajar bahwasanya misalnya, masalah misalnya hijab lah ya, jilbab gitu. Gua ngelihat, emang jilbab wajib ya gitu kan. Wajib coming, lu lihat Quran deh, nanti gua lihat, gua pelajari sesuai kapasitas gua. Tapi setahu gua kan,
nggak melulu Muslim ya. Namanya Jazirah Arab itu kan rata-rata ya, mau Jewish, mau Muslim, mau Nasrani, mau apa, yang mereka hidup letak geografisnya di gurun pasir, yang mereka pakai baju ya tertutup gitu kan. Bahkan ada yang pakai apa, cadar juga. Bahkan beberapa Kristen Ortodok lebih ketutup lagi ya nggak sih Bang? Lebih gokil lagi gitu. Oke, terus wajib kami wajib. Akhirnya pas gua baca, oh ternyata memang wajib. Tapi dari apa yang gua telusuri, dari hasil penafsiran gue sendiri, dari hasil kajian gue sendiri, ternyata hijab itu awalnya untuk membedakan mana yang merdeka sama budak sahaya gitu loh Bang. Satu itu. Kedua, ternyata di hijab itu diharapkan, berarti ada pengharapan, ada ekspektasi dari manusia dibuat. Diharapkan dengan berhijab, wanita itu bisa jauh lebih terhormat. Nah, yang ada mispersepsi, yang terjadi sekarang ada mispersepsi di mana hijab itu diklaim sebagai parameter atau tolak ukur kesalehan seseorang gitu loh Bang. Ternyata bukan. Padahal belum tentu. Itu yang bahaya bro, jadi itu yang harus dikaji. Jadi pas saya belajar kajiannya, beberapa ayat untuk membedakan wanita terhormat dengan budak sahaya, dengan hamba sahaya atau budak, itu tuh makanya harus ditutupi dan diharapkan wanita dengan menutup auratnya terlihat lebih terhormat. Jadi bukan parameter kesolehan seseorang. Pun pada ada yang mengklaim dirinya soleh, tapi kan harus diikuti dengan akhlak akidah yang baik juga Bang gitu. Nah sekarang banyak sekali namanya setan ya Bang ya, menyelusup ke banyak oknum di hijab malah jadi, you know what I mean? Kayak semacam politik identitas gitu loh Bang, ya nggak sih? Makanya kayak pas gua lihat juga misalnya punten ya para penjahat yang tiba-tiba di sidang divonis gitu kan, bisa melakukan kasus corruption gitu kan, atau melakukan kasus kriminal lainnya, pas di sidang maksudnya dikopiah, dihijab, itu bukannya penistaan agama ya? Jadi ada yang kebolak-balik, makanya ada semacam logical fallacy itu seperti itu Bang. Sorry ya Bang ya. Oke. Ini kan kita pendapat. Yang lebih lucu lagi, Ming, begitu mau pilkada semuanya pakai begitu tuh. Makanya maksud gua pilkada, pileg gitu. Iya Bang, kalau gua bilang mau kaya di Indonesia tuh gampang banget. Lu nggak usah pintar secara akademis, lu nggak usah well educated. Yang penting lu bisa mengemas diri sedemikian mungkin. It's all about packaging, branding. Mereka lebih memilih muka gua blue, mereka anggap standar gitu, muka orang kampung, orang susah, tapi gua punya critical mind. Mereka lebih milih orang yang putih, pakai skincare gitu kan. Padahal otaknya kita nggak tahu kapasitasnya, daripada gua yang berusaha untuk critical mind. It doesn't mean I'm better than that person gitu kan. Tapi kayak, you know what I mean? Maka gue bilang, gua mau kayak di sini tuh gampang banget Bang. Tapi itu bukan yang gua cari. Jangan salah loh, Aming waktu ke Eropa, kita tour gitu, ada Tora, ada siapa. Tapi bule-bule sana, yang diincer tuh Aming. Gue bilang, Tora lo kalah lo sama Aming lo. Demenan bule Bang. Ya, sampai yang diklap-klap ya Bang. Kayaknya, gila gue cantik banget ya gue bilang. Gila gue dinar candy, tete gue gede apa gue. Padahal kalah, begini aja dia. Maaf ya Bang, jadi kemana-mana. Apa yang menarik dari Aming menurut Aming ya? Sehingga banyak banget. Aming itu kan unik menjadi center of attraction. Lo kebayangin? Ya Bang ya. Panasonic Award itu kan semuanya bintang-bintang TV top tuh. Iya. Tapi Aming is different. Apa yang menurut Aming? Kenapa Aming menarik perhatian? Ada semacam kutipan ya Bang ya. Oscar Wilde tuh. Oscar Wilde? Ya, Oscar Wilde kan. Oscar Wilde, Oscar Wilde ya. Be yourself. Ya, be yourself because being someone else is already taken. Jadilah diri sendiri. Ya. Be yourself because being someone else is already taken. Artinya ya, Abang tahu kan? Ya, jadi diri sendirilah, karena kalau udah jadi orang lain udah diambil sama yang lain gitu loh Bang. Iya, tahu. Dan gua tuh ngerasa gitu. Tuhan tuh menciptakan keberagaman supaya kita bekerja sama. Kayak gini deh. Nih, gua bakal jelasin konsep pelangi nih. Kesel gua. Pelangi itu nggak melulu tentang LGBT. It doesn't mean gua dukung LGBT. No, ngerti nggak sih? Iya. Gua ditanya Bang, Ming, what do you think about LGBT? Bukan jawaban cari aman, bukan jawaban buang badan, tapi bukan so demokratis. Tapi gua tuh jawabnya kayak gini, I don't accept, I don't reject, but I do respect. Gua nggak nerima, gua nggak nolak, gua nggak juga nolak, tapi gua respect
tentang apa yang menjadi pilihan manusia gitu bang. Itu bukan ranah gua. Terus katanya kok jawaban lu ambigu, gak gitu. Dalam hati lu nggak nyampe aja kapasitas lo gitu ya nggak sih bang? Ya nggak. Nah sama kayak apa-apa pelangi LGBT, apa-apa pelangi LGBT, man please deh. Pelangi itu ciptaan Tuhan. Ya beberapa manusia, kultus, kelompok, komunitas mengklaim itu sebagai ikonnya mereka dan nggak apa-apa. Nggak cuman itu, kayak misalnya LGBT, anggap itu ikonnya LGBT ya. Bukan LGBT doang, Bob Marley dengan One Love-nya ya nggak sih bang? Ya. Rastaman itu ya nggak sih? Terus apa lagi? Animal Shelter gitu kan, ngambil pelangi sebagai simbol apa? Hewan-hewan yang meninggal. Jelas di Belitung tuh ada laskar pelangi. Iya makanya kayak, come on man gitu, kayak Rainbow Troop ya. Animal lover itu kan, suka menjadikan pelangi lambang buat hewan-hewan mereka kalau meninggal. Pelangi itu kayak jembatan ke surganya bang. Jadi come on man, would you please enggak being that shallow gitu loh bang. Ya, walaupun sekarang diidentikan ke sana ya. Iya. Dan kadang beberapa oknum media yang sekarang makin banyak karena emang jadi cuan, gua nggak bego gitu kan, mengkonstruksi, memframing pelangi itu arahnya itu ke sana mulu, ngerti nggak sih bang? Ya. Gua tahu isu-isu itu paling laku dijual untuk meraup cuan gitu loh bang. Tapi gua tuh kayak capek banget ya beb gitu, ngerti nggak sih bang? Capek banget gua gitu, capek banget. Oke Ming, kembali ke waktu Aming is back itu, Aming kayak anak pesantren menurut gua. Gua tuh nggak pesantren, gua sempat ikutan pesantren kilat, tapi gua tuh dulu rajin ikut kajian sama Agim tuh, muhasabah tuh di Panorama gitu. Nah hal-hal kayak gini nggak perlu gua publish ya bang. Karena itu sendiri, pribadi. Iya, karena private ya Ming ya. Karena kalau sekarang kan ribut Amin hijrah. Iya. Alhamdulillah. Gua cuman nyebut semoga istiqomah ya bang ya. Iya. Nah, karena itu bulan puasa, nah gua belajar ketika ada yang nyebut gua hijrah, di framing, di konstruksi media demikian kuatnya, walaupun dalam hati gua lagi nih yang ribet gitu ya bang ya. Tapi that's for good thing dong. Iya, for a good thing, for a good purpose, gak apa-apa. Cuma maksud gua gini loh, kalau ngomong soal hijrah, dari dulu gua tuh udah hijrah dengan catatan hijrah spiritual gitu loh bang. Gua tuh udah hijrah spiritual. Bukan hijrah atribut gitu loh bang. Bukan hijrah casing. Bukan. Nah, ya itu urusan gua, nggak ada yang tahu. Ya kalau ada yang gua hijrah, amin gitu kan. Tapi Bismillah, insya Allah, gua tuh udah hijrah spiritual. Amin. Dari dulu, mungkin dari zaman gua. Gue seneng Ming. Kenapa? Yang nyambut Aming tuh banyak banget. Dari foto-foto, ya selebriti. Yang mungkin dulu nggak kenal sama Aming, semuanya wah kayak bener tuh Aming is back. Kembali dari mana sih sebenarnya gitu? Enggak bang, kan banyak banget maksud gue yang yang menyambut Aming. Aduh bang. Ya makanya gue tuh respect sama orang. Gue selalu I have no judgment towards other people gitu ya. Karena gue tahu manusia tiap hari itu punya fightingnya, punya struggle-nya, punya setannya sendiri gitu. Terus tiba-tiba gue masih namain nama judgment, gue jahat banget ya bang ya. Maka kenapa gue gak pernah menghakimi orang, karena gue nggak tahu walaupun orang nyebelin gitu ya, kadang ngelukain gue doain aja sebisa mungkin. Walaupun kadang kali-kali manusiawi gue mencaci balik ya, karena juga gue manusia butuh divalidasi juga perasaan gue ya bang. Marahnya gue butuh divalidasi juga. Kadang kalau gue mikir ya udah lama mereka juga insecure juga, mereka juga punya struggle-nya gitu loh bang. Makanya pada saat ada orang apa tadi bang pertanyaan, sorry. Yang tadi banyak sekali orang yang menerima Aming dalam arti positif. Seperti Aming tuh pernah nyasar, pernah hilang gitu. Padahal kan bukan itu sejatinya. Iya, sebenarnya tuh gue tuh ngeliatnya gini loh bang. Mau nyasar mau enggak, mau benar mau enggak, kita tuh bukan Tuhan yang seadil-adilnya hakim, bukan Allah gitu bang. Kita cuma penonton yang cuma ngeliat doang gitu. Kalau masih punya compassion, rasa belas kasihan ya lu doain gitu kan. Nah gue ngelihatnya, gue berusaha mungkin walaupun gue dicaci dimaki kayak apa ya bang ya, tiap ada apa gue berusaha. Gue juga manusia kan. Dia dong bang, gue manusia juga, tapi gue tahan, tarik nafas, istighfar gitu kan. Gue doain doang, gak pernah gue lawan balik kan bang. Karena mereka juga sebenarnya punya akar pahit dan penderitaan yang sama gue. Cuma bedanya mereka frustasi nggak bisa ngelola itu, akhirnya nemplokinnya ke orang yang nggak sih bang. Makanya para netizen jahat di Twitter itu orang-orang yang sebenarnya harus kita kasihani bang gitu, karena hidupnya nggak bahagia sama sekali gitu kan. Bukan berarti gue lebih bahagia ya, seenggaknya gue berkesadaran gitu bahwa gue nggak akan sejahat mereka gitu kan. Nah pada saat itu mereka nggak tahu yang gue lalui bang. Maka kalau abang lihat podcast gue Kau Rajin, bahwa gue ini mengaku gue dilecehin ya nggak sih bang? Selama yang gue tahan-tahan gitu, gue pernah being rape gitu kan, gue pernah dapat sexual harassment, belum ya gue curhat gini aja, pada akhirnya people don't care. Some of them
don't care at all ya, don't care either gitu kan. Tapi banyak juga yang peduli ya, sama Aming. Ada juga yang peduli. Aming kan punya sahabat. Makanya gue fokus aja sama yang peduli, Bang. Iyalah. I'm not gonna put my energy of something stupid. I'm not gonna put my energy of something unimportant gitu loh, Bang. Nah, makanya apa sama yang gue tahan, ya gue back dalam pengertian Aming is back secara spiritual, karena mentally, emotionally, sanity gue tuh kayak diacak-acak dari yang dulu gue fatherless, gue mendapatkan pelecehan, being raped gitu kan. Belum orang mana tahu sih, nggak mau tahu juga, nggak penting juga ya. Gue juga kayak like I care, cuman kalau mau sedikit ngobrol, 2012 nyokap meninggal, 2015 bokap meninggal, 2016 anak gue meninggal, 2017-2018 gue cerai gitu kan, 2019 gue baru bisa nafas, COVID 3 tahun ya gak sih, Bang? Maksud gue kayak, gue sih nggak minta lu ngerti gitu ya. Gue nggak minta lu ngerti masalah gue juga nggak peduli gitu kan. Padahal ini gue emang berserah sama kemurah hatian Tuhan gitu kan. Gue berserah pada universe compassion aja. Gue tahu apa yang membuat gue bertahan sampai hari ini adalah karena belas kasih dari Allah gitu kan, dari semesta alam gitu, Bang. Jadi gue tuh nggak akan pernah berharap sama manusia tuh benar, nggak akan pernah kagum sama manusia, berharap manusia, emang manusia tuh ngecewakan. Tapi Tuhan, Allah semesta alam nggak akan pernah ngecewain gue. Itu yang membuat gue bertahan sampai hari ini loh, Bang. Keren. Gitu loh, Bang. Makanya gue nggak minta di alam, di eman-eman sama orang-orang. Ada respect ini. Enggak. Makanya gue kayak, hormat banget. Iya gak, Bang? Itu yang gue pegang. Sebenarnya sekarang banyak orang yang bersama Tuhan, tapi buktinya ngomong doang lu gitu. Gue respect karena Aming berkarya. Oke, Ming. Aming is back, sekarang Aming berkarya. Yap. Katanya ada gawe besar tanggal 17 September. Apa nih, Ming? Aming is back. Ini gila sih, Bang. Mungkin emang berkesenian, maksudnya di ranah seni, bebas seni ya, Bang. Itu emang dunianya gua, Bang. Ya gua nanti pada saat gua kemarin gua kayak bingung gua ngapain lagi setelah selesai film, kelar, ada series, ada apa nggak masuk gak gua ambil, karena value-nya apa, challenge-nya apa, kayak gua nggak ngerasa tertantang lagi ya, Bang ya. Tiba-tiba pas gua ke Jakarta, gua ketemu teman-teman gua, motor friends-nya juga. Para seniman itu? Iya, gallery owner gitu kan, art buyer, art collector, galeris apa, ngobrol-ngobrol. Men, lu kan dulu pernah bikin proyek namanya Psycho Diva. Jadi gua bikin proyek Psycho Diva. Jadi Psycho Diva itu disingkat PD, Bang. Psycho Diva, PD kan tulisannya. Iya, punya Psycho Diva itu apa, Ming? Wacana seni audio visual. Di sana tuh ada apa? Ada musik, audio ya. Ada audio, ada play, ada fashion, ada art, semuanya ada, kayak melting pot lah. Ada instalasi Jadi segala total macam. Ya? Banget, Bang. Nah, 9 tahun yang lalu itu sukses berat, Bang. Tapi mana ada sih, Bang, seniman yang juga selebriti mediocre, yang mainstream, yang kagak ada, Bang, milih salah satu. Nah, akhirnya gue hiatus 9 tahun, gue tinggalin. Akhirnya gue ke artisan dulu tuh, karena gue ngerasa masih laku banget. Nah sekarang karena lumayan sepi, Bang ya, dan gue juga banyak nolak, kayak orang kayak sama Bang ini anak gitu kan. Akhirnya ya bodo amat, gue cuma melakukan apa yang gue suka, karena gue single ya. Gue nggak punya prioritas kayak orang lain, punya keluarga, punya anak, punya apa. Gue beruntung punya pilihan yang berbeda karena gue single. Ya nggak sih, Bang? Sedapat apa sih hidup sendiri ya, Bang ya? Makan 2 kali itu bisa di mana aja, gue di emperan juga hayu ya, angger ya, Bang. Keselin ya. Nah tapi kan nah tapi maksud gue kayak ngapain juga ya, gak apa-apa gue milih-milih di posisi yang bisa milih kok gue gitu kan. Nah akhirnya pas gue ambil kayak gitu, bikin Psycho Diva, sukses, gue lanjutin lagi apa ya? Ayo dong, Ming, bikin Psycho Diva lagi. Pas dilihat, wih cakep nih, Ming. Bang, most of artis atau seniman itu ya, Bang ya, bikin karya itu, misalnya painter ya, melukis, sculpture, bikin sculpture, ya kan, sculpture aja, instalasi aja, performance art aja, itu dari prosesnya sampai jadinya bisa makan waktu paling bentar, Bang, 6 bulan sampai setahun, ya nggak sih, Bang? It takes time. Gua, Bang, sebulan ini meledak, tapi gua kayak orgasme banget ya, Bang. Meledak multiple orgasme tapi gua, Bang. Jadi yang gua instalasi, ayo Bing opening Psycho Diva gitu. Jadi gua mau bikin galeri owner di Bali, namanya gua promo juga nih. Namanya Galeri Zen One di Bali, buka cabang di Jakarta. Pas ngeliat gua, wih seru nih Psycho Diva buat opening galeri gua. Ya udah, Ming, opening ya. Oke. Tiba-tiba gua ditantang, Bang. Oke, Ming, berani nggak sampai pameran-pameran apa? Painting, why not? Sculpture, why not gitu. Bang, orang 6 bulan sampai setahun cuma 1 karya, gua sebulan 3 karya, Bang.
instalasi, sculpture sama painting. Wow, keren ya, gue keren. Ya dong, gue berhak dikerenin karena gue melakukannya sebaik mungkin gitu kan. Itu bukan arogansi, itu namanya attitude ya nggak sih bang? Iya, setuju. Gitu bang. Tanggal berapa, Ming? 17 bang, tapi abangnya pergi ya nggak bisa. Nggak, cuma sehari doang? Kagak, cuma saya kalau 17 itu gue opening. Nanti gue bakal sebulan perform apa-apa. Ya lah, gue datang lah. 18 public days kan. Nah, udah gitu 3 minggu sama pameran. Abang tuh abang juga kan punya galeri ya. Iya. Karena gue bakal ada. Gue lagi bikin galeri di Bogor. 3 bulan sampai biasanya 3 minggu sampai sebulan kan. Senang banget tuh kalau galeri gue ada karya Aming. Ayo dong bang. Iya lah, makanya gue pasti datang lah. Ayo. Saya ini lagi berjuang juga ya. Ayo. Untuk menjadi anggota DPR di kampung gua. 17. Kampung lu juga lah, kampung iya, gua. Wong kita galau. 17, 18, habis itu saya sebelum keluar negeri saya ke Aming. Di mana? Di Menteng. Lo boleh promo, Ming, silakan Ming. Oke, thank you bang. Pokoknya I'm gonna really so appreciate you guys if you come to my very first art exhibition. Jadi bakal pembukaan galeri Zen One di Jalan Purworejo, Menteng, 17 September jam 4 sore pembukaannya ya. Tapi itu 17 itu invitation only bang. Limited invitation, tapi untuk public days itu di tanggal 18. You are very welcome ya. Sampai kapan? 3 weeks ahead gitu kan. Jadi if you guys can make it, I'm so appreciate and thanks in advance. Nuhun pisan kalau bisa datang. Thank you pisan. Oke, jadi sekali lagi Aming akan membuat ini pameran dia setelah berapa tahun, Ming? Dulu Psycho Diva. 9 tahun. Ini judulnya apa? Psycho Diva lagi? Jadi gini, judulnya apa sih pameran lu? Jadi gini, pokoknya berkarya tadi 9 tahun. Nah, sekarang balik lagi Psycho Diva nama projectnya. Judulnya belum bisa dipublish, tapi tagline-nya adalah The Epitome of Love, tentang merayakan indahnya menjadi diri sendiri, indahnya memiliki hak seutuhnya, otoritas penuh terhadap ketubuhan kita, melakukan apa yang kita mau tanpa intervensi atau tanpa proyeksi atau keinginan masyarakat dan society gitu loh bang. Keren. Ya, jadi yang datang sekali lagi ini ada di Galeri Zen One. Zen One di Jalan Purworejo, Menteng. Ya. Saya akan datang ya, saya akan datang. Ya, saya akan saya banyak sekali membantu orang. Kemarin saya bantu Pak Sidik Martuwijoyo, pelukis Indonesia pertama yang di Louvre. Chinese painter, Ming. Wow. Itu gila. Keren. Dia pakai watercolor on Chinese paper. Wow. Itu susah loh, Bang. Kalau kekencangan robek, Ming. Robek itu tuh aku kan pernah belajar juga tuh watercolor itu. Umurnya 86 tahun. Terus kemarin juga saya membantu Sujiwetojo dan Nasirun. Wow, Nasirun ya. Ya, itu saya jadi tamu sini. Semoga ini akan saya tayangkan sebelum tanggal 17, Ming, untuk mensupport Aming. Si abang mah karya-karyanya maestro semua, gila. Kelah. So I'm gonna be the next Amin ya bang. Amin. Kenapa? Amin. Gue doain lu jadi basket tau nggak? Weh, emang gua tuh alirannya bang, jadi nanti si Psycho Diva ini sedikit bocoran. Gua tuh dari dulu kan emang alirannya, genrenya itu kan pop artis ya, popular art ya. Jadi gua jadi pop artis. Jadi emang karya gua tuh banyak terinfluence sama Yayoi Kusama, Murakami, Basquiat, Andy Warhol. Andy Warhol mah dewanya tuh. Andy Warhol sama ini bang Murakami gitu Murakami kan. Nah pokoknya yang ngepop gitu bang, Banksy gitu ya bang ya, si Banksy segala macem. Pokoknya abang lihat itu abang bakal bahagia deh bang. Pop banget. Ming, gue doain lu sukses. Sukses. Karena saya tahu Aming dari dulu. Banyak orang yang nggak ngerti Aming. Gak apa-apa juga. Tapi saya ngerti, tapi nggak apa-apa juga. Yang penting lu nggak ganggu orang, Ming. Banget, gak pernah ganggu orang. Bang, ganggu orang. Mulu, gua mah. Dia ganggu gua karena kalau selalu terlambat aja gitu aja. Aming itu lucu ya. Kita ajak ke Panasonic nih. Kita udah pakai koper, dia cuma bawa baju yang dibuka. Iya. Naik pesawat ke Eropa nih. Orang kan pakai koper aja. Dia bawa gitu, habis laundry gitu. Iya, habis laundry gitu masih dibungkus plastik gitu. Bingung ya. Iya, masih begitu. Masih lah, Bang. Dibawa gembel hayu, dibawa high end gitu ya, Bang ya. Hayu. Masa-masa kesultanan maunya kayak apa udah lewat ya, Bang ya. Kita mah ya, apa-apa nggak usah publish ya, Bang ya. Nikmati sendiri aja. Makanya kalau gua mikir, Ming, kenapa sih apa-apa sendiri nggak dipublish kayak orang-orang? Yang namanya sesuatu yang gini loh.
kalau keren, kalau emang punya apa segala macam, kenapa harus dibagi, dibikin eksklusif dong? Gimana sih? Itu namanya keren ya. Pokoknya Aming unik. Aming is differentiation. Thank you Bang, semua orang kok Bang. Gini-gini dia pernah menang apa? Piala Festival Film Bandung ya? Festival Film Bandung, FFI juga nominasi Best Actor. Yang menang yang di Bandung ya? Yang di Bandung. Film apa? Doa apa? Doa yang mengancam. Doa yang mengancam. Doa yang mengancam. Terus apa banyak Bang penghargaan, tapi kan ya salahnya gua emang orang yang malas pamer dan nggak penting, karena gua belajar di atas langit masih ada langit Bang. Malu Bang. Iya. Malu banget Bang. Dia kalau lagi pamer-pamer gimana malu banget. Ya jadi maksudnya dia juga nggak sembarangan. Sebagai aktor pun lu pikir hahaha doang? Enggak. Yes. Aming pernah menangkan penghargaan berapa kali nominasi, betul Aming ya? Pokoknya Panasonic aku 3 kali. 3 kali. Terus kalau film itu banyak lah beberapa. Ada bintang televisi sampai manti nggak pernah menang Panasonic, Aming udah menang 3 kali. Makanya kalau orang bilang, ya orang gila lagi populer malah ngilang ya Bang ya. Ya enggak, buat tetap waras. Kalau gua nggak ngilang dulu gua mati atau gila gitu kan Bang. Dan itu bagian dari sebuah journey ya Aming. Betul. Menghilang, kapan muncul, kapan menghilang. Betul. Makanya ya Bang ya, maksudnya ya, when you already gifted ya gifted aja. Kalau emang lu lahir, you were born sign gitu kan, lu bersinar aja. Kalaupun orang trying hard to Bang, to fade you out gitu kan, orang berusaha untuk bikin buram lu segala macem. Kalau emang lu bersinar aja, mau ditaruh di manja lu bersinar. Nah makanya kayak kalau gua mau ya Bang ya, narsisnya gua bisa loh ngambil spotlight perhatian orang, tapi gua bilang lu sombong banget ya Bang ya gitu ya. Nanti Tuhan kasih apa yang Tuhan kasih ke lu. Makanya bukannya gua nggak sehumble itu. Gua ada sombong manusia, semua manusia gitu kok. Tapi gua juga kalau gua mikirnya gitu sih Bang, segala sesuatu tuh fana ya. Jadi kayak nggak penting deh kalau lu gua-guaan ini siapa, mati juga semua pada akhirnya ribet. Nah makanya kalau Abang doain gua semoga jadi manusia yang bisa jadi saluran berkat buat banyak orang deh. Amin. Aja, Bang. Amin. Udah itu aja. It's not the time. Oke, terima kasih Aming. Kayaknya Aming nggak pernah ngomong begini habis-habisan di tempat lain ya. Iya dong. Baru loh sekarang. Kita ketemu cuma hai doang, hehehe gitu doang kan. Lalu pas diundang sama Abang, Abang juga kan tipe orang yang. Gue DM dia loh. Iya. Gue DM, Ming, lo jadi tamu gua Ming. Karena orang harus tahu siapa Aming yang sebenarnya. Ya. Orang yang startnya no privilege ya Ming ya. Oke Bang. Dan mencapaikan gini lu minum dulu deh. Daripada kita tos dulu. Sukses untuk pameran lu. Nun pisan. I will come. Semoga kesuksesannya seperti tagline-nya Psycho Diva. To infinity and beyond. Cheers. Infinity and beyond. That's Aming. Dengan pesonanya yang so different ya. Semoga kita belajar banyak. Ya, Anda boleh setuju, Anda boleh gak, sah-sah aja. Tapi Anda harus tetap menghargai perbedaan. Ya, kita tuh capek beda dikit. Ngatain, ngebodohin orang, ngegoblokin orang, mengkafirkan orang. Oke? Ke depan apalagi ini udah mau pemilu nih. Aduh, capek banget. Ya, mari kita menghargai perbedaan. Gue mau milih siapa, mau masuk kemana, mari kita bertanggung jawab dengan pilihan kita masing-masing. Ya, semoga kita menjadi baik dan kita jumpa dengan tamu saya selanjutnya. Bye-bye. Terima kasih sudah menonton Helmia Bicara. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe.